Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang pemeriksaan laboratorium metode imunokromatografi atau biasa kita kenal dengan RDT malaria. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Sri SPD MPD. Apakah teman-teman tahu apa itu malaria? Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Plasmodium, terutama Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Penularannya terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Malaria masih menjadi masalah kesehatan global, terutama di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Ada beberapa daerah di Indonesia yang menjadi endemik malaria. Pertama, Papua, NTT, Maluku, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. Diagnosa malaria dapat ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium, antara lain pemeriksaan mikroskopik yang merupakan gold standar, yang kedua pemeriksaan PCR, yang ketiga pemeriksaan rapid test diagnosis atau RDT. Pemeriksaan RDT malaria adalah uji diagnostik cepat yang digunakan untuk mendeteksi adanya antigen spesifik dari Plasmodium dalam darah pasien. Prinsip kerja pemeriksaan RDT malaria yang berdasarkan metode imunokromatografi, yaitu strip uji yang mengandung antibodi monoklonal yang spesifik, misalnya HRP2 atau PLDH, yang bereaksi dengan antigen parasit malaria yang akan membentuk kompleks antigen antibodi. Ini merupakan salah satu reagen RDT malaria yang mendeteksi antigen HRP2 dari Plasmodium falciparum. Di dalam kit reagen terdapat insert kit, lancet, strip uji, alkohol swab, pipet tetes, dan buffer. Berikut ini adalah prosedur kerja RDT malaria. Pertama, buka strip uji dan letakkan di atas meja. Bersihkan ujung jari pasien menggunakan alkohol swab dan biarkan hingga mengering. Tusuk jari pasien menggunakan lancet steril. Buang tetesan darah pertama dan ambil tetesan darah kedua menggunakan pipet tetes bawaan kit. Teteskan darah ke area khusus pada kaset, biasanya tertulis bagian S atau sample well. Tambahkan 2-3 tetes buffer sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam insert kit ke bagian A atau buffer well. Mulai hitung waktu dengan timer. Baca hasil sesuai yang ditentukan. Interpretasi hasil dikatakan positif jika terdapat garis pada kontrol dan garis tes. Dikatakan negatif jika hanya terdapat garis pada kontrol, dan dikatakan invalid jika tidak terdapat garis pada kontrol atau hanya terdapat pada garis tes. Kelebihan dari RDT malaria ini dengan reagen yang baru, mudah, praktis, dan dapat digunakan di lapangan, terutama untuk daerah terpencil. Yang kedua, tidak perlu menggunakan alat canggih, misalnya seperti mikroskop. Kekurangan pemeriksaan RDT malaria. Sensitivitas bisa menurun pada infeksi parasitemia rendah. HRP2 bisa tetap positif walaupun pasien telah sembuh karena antigen ini bertahan lama di dalam darah. Yang ketiga, tidak bisa memberikan hasil yang detail tentang tingkat parasitemia, yaitu jumlah kepadatan parasit. Demikian sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan tentang pemeriksaan RDT malaria. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.